Mohon maaf yes, baru ini dikit lambat. Baru datang dari ini rumah orang tua yang ada di kota. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tayyib, alhamdulillah, dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah dan juga dengan ridhonya kita dapat berjumpa pada hari ini, yaitu tepatnya pada hari Sabtu malam Ahad ya. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita selalu yaitu kesehatan, kekuatan ya dalam kebaikan, istiqomahan dan juga dalam ketaatan. Tayyib, qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah as-sa'idah, hayya bina naqra ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, Bu izin ya, malam ini mungkin sampai jam 8.35 gitu, nggak bisa agak lama. Seperti itu. Nah, ini karena istri saya kan lagi perjalanan pakai bis gitu ya, dari perjalanan dari Batam ke Jakarta, terus dari Jakarta ke sini, dan itu perkiraan sampai 50 menitan lagi gitu, dan saya harus jemput pastinya dari tempat pemberhentian bisnya gitu. Heeh. Nah, karena ada hal tersebut, jadi izin mungkin paling tidak sampai jam 8.35 Bu ya. Perkiraan nggak apa-apa Bu ya. Untuk malam ini gitu. Oke, baik. Ini kemarin kita telah mempelajari yaitu bagaimana menyambungkan fi'il madi ke berbagai domir ya. Salah satunya yaitu domir anta, domir antum, domir anti, domir antuna, domir ana, dan juga domir nahnu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya zahab disambungkan dengan domir anta menjadi zahabta. Kan ya. Kalau misalnya zahaba disambungkan dengan domir antum menjadi zahabtum. Zahaba disambungkan dengan domir anti jadi zahabati. Zahaba disambungkan dengan domir antuna menjadi zahabatunna. Zahaba disambungkan dengan domir ana menjadi zahabtu, dan zahaba disambungkan dengan domir nahnu menjadi zahabna. Nah, coba kalau misalnya fataha ya, fataha disambungkan dengan domir anta menjadi fataha disambungkan dengan domir antum menjadi fataha disambungkan dengan domir anti menjadi fataha disambungkan dengan domir antuna menjadi fataha disambungkan dengan domir ana menjadi fataha disambungkan dengan domir nahnu menjadi nah gitu ya. Baik. Nah, ini
Nah, kalau ini nah, Ibu, kalau misalnya tadi ya seperti tak, tum, ti, tuna, tu sama na. Nah, itu sebenarnya domir ya, itu domir yang menyambung dengan fiil. Nah, domir yang menyambung dengan fiil itu namanya domir muttasil. Ya, jadi domir yang menyambung dengan fiil itu namanya domir muttasil. Nah, itu ya. Jadi setiap domir yang menyambung sebenarnya nggak nyambung dengan fiil juga ya. Ada yang menyambung dengan kosakata misalnya buku kamu, kita buka. Ya kan ya? Buku saya kita bi. Terus buku dia kita buhu. Kalau perempuan kita buha. Nah, itu juga sama domir mutasil tapi nyambungnya dengan kosakata benda. Tapi kalau ini nyambungnya dengan kata kerja. Nah, kedua-duanya ya setiap domir yang menyambung baik dengan kata kerja ataupun dengan kosakata benda itu namanya domir Mutasil. mutasil. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya domir yang seperti ini, ya, ada domir huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, ana, nahnu, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya dalam bahasa kita ya, itu adalah domir yang terpisah. Ya, domir yang terpisah. Nah, dalam bahasa Arab, ya, domir yang terpisah itu namanya domir munfasil. Ya, domir apa, Bu, domir yang terpisah? Munfasil. Nah, domir munfasil. Nah, itu namanya domir yang terpisah ya. Jadi misalnya di sini ada huwa tolibun. Ya, dia adalah seorang siswa. Ya, nah dia di sini adalah merupakan domir yang terpisah atau dengan kata lain domir munfasil. Nah, ini kalau misalnya huwa ya dijadikan jama itu menjadi hum. Ya kan ya. Dia dia laki-laki kalau misalnya dalam bentuk jamak menjadi mereka laki-laki ya kan ya. Nah, makanya di sini juga tolibunnya berubah menjadi tulabun ya kan ya. Habis itu hia ya kalau misalnya dalam bentuk jamaknya menjadi hunna ya kan ya. Hia itu dia perempuan. Nah, jamaknya adalah hunna. Hunna itu apa namanya mereka perempuan ya kan ya. Nah, di sini hiya tolibatun menjadi hunna tolibatun. Nah, di sini ada yang tahu nggak tolibatun itu bentuk jamaknya jamak apa ya? Jama muannas salim. Betul, jamak muannas salim. Kalau tulabun ada yang tahu bentuk Jama jamaknya taksir. jamak apa? Jamak Taksir. taksir ya kan bentuk jamak ada 3 ya, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, sama jamak taksir. Habis itu di sini ada anta tolibun ya kan. Anta tolibun itu ya kamu laki-laki seorang siswa. Nah, kalau misalnya dijamakkan ya anta menjadi antum ya, jadi antum tulabun ya kan ya kalian laki-laki ya para siswa kayak gitu. Habis itu ada anti tolibatun ya kan ya kamu perempuan ya seorang siswi ya kan ya. Nah, kalau misalnya dijadikan jamak maka menjadi apa? Menjadi antunna kan? Antunna tolibatun. Nah, gitu kan. Kalian perempuan adalah ya para siswi gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada anatolibun. Ya, anatolibun artinya saya seorang siswa. Nah, kalau misalnya jamak daripada anak itu apa? Jamak daripada anak adalah nahnu. Nah, Ya kan ya jamak daripada anak adalah nahnu, jadinya nahnu tulabun ya kan. Nahnu tulabun. Hmm.
Nah, di sini kalau misalnya ana atau sama nahnu, dia tidak membedakan antara muzakkar dan muannas ya, tidak membedakan. Ya, beda seperti halnya huwa. Ya, dia kalau muannasnya hiya. Habis itu hum muannasnya hunna. Anta muannasnya anti. Ya kan? Habis itu antum muannasnya antunna. Nah, tapi kalau anna sama nahnu dia tidak dibedakan ya antara muzakkar ataupun muannas. Jadi baik muzakkar ataupun muannas ya sama-sama ya bisa menggunakan ana ataupun nahnu. Itu ya. Bisa difahami kan Bu ya? Insya Allah Ustaz. Baik. Oke, kita lanjut. You're on the fastest. Nah, di sini ada yaitu liman hadhil aqlamu ya Muhammad hiya li ya ustadzu hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka la hiya li hamidin aina dafatirukum ya ikhwanu hiya huna ala hadal maktabi. Nah, di sini jadi kalau al-aklamu itu jamak dari apa, Ibu? Kolamun. Nah, kolamun kan muzakkar ya. Nah, tapi kenapa di sini al-aklamu jadi hadhihi? Nah, jadi rumusannya setiap daripada kosakata benda apa namanya? Setiap daripada kosakata benda muzakkar ya yang mana mereka itu tidak berakal ya, tidak berakal kayak benda pulpen berakal nggak? Enggak ya. Nah, ketika dijadikan jamak ya. Nah, jadi kalau misalnya muzakkar dia dijadikan jamak yang mana tidak berakal, maka dia ya disifatinya seperti halnya yaitu muannas ya disifatinya seperti halnya mufrad muannas ya seperti itu. Makanya di sini seperti halnya hadhihi al-aqlamu. Nah, karena dia jamak ya dan juga tidak berakal ya jamak muzakkar dan tidak berakal maka di sini menggunakan hadhihi ya karena di sini sifatnya disamakan dengan muannas. Kenapa landasannya? Karena dia tidak berakal gitu ya. Nah, begitupun pula lihat di sini al-kutubu dia menggunakan hadhihi bukan hadza padahal al-kutubu itu jamak dari apa, Bu? Alkitabu. Jamak dari al-kitabu. Kitab. Ya kan ya jamak dari al-kitabu. Nah, karena di sini buku itu tidak berakal, ya maka ketika menjadi jamak dia maka sifatnya seperti halnya sifat muannas ya seperti halnya di sini lihat tuh. Hadhil kutubu al jadidatu ya kan ya bukan al jadidu tapi al jadidatu. Kenapa al jadidatu ya karena al kutub itu dia jamak ya daripada halnya muzakkar dan juga tidak berakal. Jadi kuncinya itu karena dia tidak berakal maka ya disifatinya seperti halnya sifat muannas ya kayak gitu itu memang sudah kaidah tetap ya dalam bahasa Arab ya. Kullu jam'i muzakkarin ghairu akil muannasun. Nah, kaidahnya seperti itu. Setiap jamak muzakkar yang tidak berakal maka disifatinya seperti halnya muannas. Maka pakai hadhihi. Kalau misalnya disandingkan dengan sifat al-jadidatu ya jamilatun. Nah, itu jadi disandingkannya dengan sifat muannas, Bu. Kayak gitu. Nah, di sini ada yaitu terkait bagaimana mengubah mufrad jadi jamak. Ya kan ya. Nah, di sini kita lihat haza itu jamaknya apa? Ulai. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat haza tolibun jadidun huwa min min mana nih ya?
Iya, Baljika. Baljika tuh ya saya belum tahu ya daerah mana ya Baljika. Oke. Nah, di sini kita lihat hadza tolibun jadidun. Nah, ketika diubah menjadi jamak itu dia menjadi haulai tullabun jududun. Nah, tapi di bawahnya kita lihat Bu, hadza kitabun jadidun. Nah, ketika diubah menjadi jamak menjadi hazihi kutubun jadidatun. Nah, di sini ada perbedaan jelas. Ya, yang pertama ya jamaknya dari haza ke haula, yang kedua dari haza ke hadhihi. Nah, ini membedakan apa? Yang membedakan antara adalah berakal dan juga tidaknya. Nah, jadi kalau misalnya haza tolibun jadidun diubah menjadi haula, kenapa berubahnya jadi haulai? Ya karena tolibun berakal dia, ya kan? Dia orang, ya dia berakal. Makanya di sini ketika menjadi jamak menjadi haulai. Dan jadidunnya pun bukan menjadi mu'annas tapi menjadi jamak juga. Jamak daripada jadidun adalah jududun, gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya bendanya tidak berakal, ya ketika kitabun itu menjadi jamak, menjadi kutubun, itu bukan menjadi haulai hazaknya, tapi menjadi hadhihi. Ya, dan juga jadidunnya bukan menjadi jamak, ya bukan menjadi jududun tapi menjadi jadidatun. Ya, seperti halnya tadi, ya kaidahnya ya, setiap yaitu jamak muzakkar yang tidak berakal itu disifati menjadi mu'annas. Makanya di sini hadza menjadi hadhihi, jadidun menjadi datun. Tapi kalau misalnya berakal maka dia menggunakan haula, haulai. Nah, gitu ya itu kalau berakal. Nah, di sini juga kita lihat tuh ya, di sini kalau haulai ketika ada domir munfasil menjadi hum kan? Tapi kalau misalnya di bawahnya menjadi hiya, bukan hum. Ya, karena kenapa ya? Karena tidak berakal gitu. Ya. Nah, kita di sini bisa ini Bu, bisa apa namanya? Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, ketika jadi apa namanya? Jadi jamak, jadi buyutun itu disandingkannya dengan hazihi. Nah, begitupun pula ke bawahnya ya. Hadza najmun ya ketika disandingkan dengan kata tunjuk jadi apa? Jadi kalau dijamakkan hadhihi nujumun. nujumun. Nah, terus bawahnya hadza darsun menjadi Hadhihi duru durusun. Ini kan jamak-jamaknya ya. Kita bisa lihat ya. Kolamun menjadi hadza kolamun menjadi hadhihi Kolamun. aklamun. aqlamun. Ini Bu, tinggal lihat ininya ya. Nih, ini jamaknya. Terus hadza babun menjadi Hadhihi abu. Hadhihi abwabun. nah gitu ya hadhihi abwabun. Habis itu selanjutnya hadza nahrun menjadi Hadhihi anhar. hadhihi Anharun. anharun. Habis itu hadza Nahrun jabalun apa menjadi Ustaz? anharun. Nahrun itu kan artinya sungai. Anharun menjadi sungai-sungai ya. Terus hadza jabalun menjadi Hadhihi jibalun. hadhihi jibalun. Terus selanjutnya hadza kalbun menjadi Hadhihi Hadhihi kilabun. hadhihi Kilabun. kilabun. Bahrun hadza bahrun menjadi hadhihi Hadhihi biharun. hadhihi biharun. Terus hadza kitabun menjadi Hadhihi kutubun. kutubun. Terus hadza himarun menjadi Hadhihi umurun. umurun. Terus hadza sarirun menjadi Hadhihi sururun. sururun. Ya.
Nah, di sini Jabalun artinya apa? Gunung. Bukit ya, gunung. Gunung. Kalau kalbun, Anjing. Anjing. hewan anjing. Bahrun, Laut. laut. Himarun, Ledai. Keledai. keledai. Sarirun, Jalan Kasur. raya. Apa? Jalan. Tempat ranjang. tidur ya. Ya, ranjang tempat tidur sama saja. Ya, nah ini jamak-jamaknya nih kalau perlu. Soalnya kalau jamak taksir dia harus dihafal ya, nggak bisa dikira-kira. Ya, kalau mau tahu jamak taksir ya jamaknya harus dihafal, tidak seperti halnya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Nah, terus di sini hadza daftarun kalau diubah jadi apa? Hadihi. Dafatiru. Dafatir. Ya, terus hadza maktabun menjadi Hadihi. Makatib. Makatib. hadza fundukun menjadi Hadihi. Hadihi Badari. fanadi. terus Pendukun. hadhihi nanti ya artinya terakhir. Hadhihi saatun menjadi Hadihi. Hadihi sa'atun. Satu. terus hadhihi sayyaratun menjadi Hadihi Hadihi. sayyaratun. Rotun. apa artinya sayyaratun? Mobil. Mobil. Hadhihi ta'iratun menjadi Hadihi ta'iratun. Hmm. Nah, daftarun tuh artinya apa ya? Buku tulis. Buku catatan ya lebih tepatnya ya. Karena buku catatan tidak mesti buku tulis ya gak? Ya kan? Terus maktabun udah, pundukun artinya hotel ya. Pundukun artinya hotel. Hmm. Habis itu sayyarotun mobil, toirotun artinya Bandara ya. pesawat ya. Pesawat. Pesawat, bandara itu matorun. Kalau burung apa, Ustaz? Oh, irun. Toirun ya, tidak ada tak marbutohnya dia. Oh, Ya, itu mungkin untuk bisa membedakan ya antara burung dan ini apa namanya pesawat. Kalau Hmm. burung. Ya, Najmun burung. Kalau burung, oh irun jamaknya tadi apa? toirun, jamaknya tuyurun. Oh, itu yurun. Nih, jadi burung itu toirun, jamaknya tuyurun. Sebenarnya ini dari kata serapan ini ya, fi'lul madinya itu toro yatiru. Nah, toro yatiru itu artinya terbang. Ya. Jadi fi'lul madi yaitu toro yatiru itu artinya terbang. Ya, mungkin ya karena pesawat dan burung sama-sama terbang ya. Heeh. Jadi ya bahasa Arab dari pesawat toirotun, bahasa Arab dari burung toirun. Ya cuman nggak ada tak marbutoh sama tak marbutohnya aja. toiron ababil itu apa, Ustaz? Hmm? Toiron, ababil ya burung ababil. Toiron tapi ya itu kata-katanya toiron. Ya nggak apa-apa ya. Itu bisa dua Bu, apa namanya jamaknya bisa toiron, bisa toirun, bisa tuyurun. Oh Nih, ya. di kamus itu jamak dari toir itu dua Bu. Jamak dari toir itu ada dua ya, bisa toirun, bisa tuyurun ya. Itu di kamus ya. Jadi jamaknya itu bisa at-toiru, bisa at-tuyuru.
Ya. Nah, ini artinya burung. Iya burung. Ini sudah ya tadi. Kalau toro yatiru artinya Terbang. terbang. Kalau manusia bisa terbang, mah mungkin penerbangan pesawat berkurang, Bu ya. Yang ini, yang domestik, yang dalam negeri. Nggak juga kali Ustaz, masuk angin kan. Ya, mungkin tapi sedikit berkurang, Bu, kalau sesama pulau ya. Tapi nggak tahu. Terbang. Tapi enak ya kalau bisa terbang, kemacetan jadi berkurang kayaknya ya. Kemacetan jadi berkurang. Kayaknya Jakarta nggak begitu padat macetnya jadinya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, kita di sini coba nih latihan ya. Mana yang pakai haulai, mana yang pakai hadza, mana yang pakai hazihi. Ingat kuncinya adalah berakal dan tidak. Ya, kuncinya adalah berakal dan tidak. Itu. Ya. Nomor 18 dan 19 itu kan zalika Oh najmun. iya, zalika najmun kalau misalnya jamak jadi apa? Tilka gitu ya. Iya, Tilka. tilka nujumun, ya kan? Ya, kalau sayyarotun tetap ya tilka sayyarotun. Oke. Nah, coba nih kita bedakan ya. Mana? Nomor 1. Rojulun. Apa tuh? Pakai apa, Bu? Hadza. Nah, hadza ya. Nomor 2 pakai rijalun. Haulai. Ya, rijalun itu jamak dari rojulun. Terus kalbun. Hadza. Hadza. Terus kilabun. Hadihi karena tidak berakal ya hewan-hewan anjing. Terus durusun hadihi karena jamak dari darsun pelajaran ya. Terus mudarrisuna haulai ya guru-guru karena ya guru-guru pasti berakal. Akhwati ya saudara-saudara perempuan haulai ya karena ya berakal pasti. Aklamun hadihi kitabun ada terus kitabun sayyarotun hadihi terus sayyarotun terus himarun habis itu kutubun humurun terus ainun. Nah, ainun hadihi ya karena mata dia berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan itu dia muannas ya. Meskipun nggak ada tak marbutohnya. Itu karena mata ya berpasangan ya kanan kiri ya muannas. Tobibatun tobibatun. Ini ya. Oke. Selanjutnya udah saya screenshot ya. Nah, coba ini Bu. Nah, kalau tadi antara hadza dan hadhihi dan haulai, ini antara zalika, tilka, dan ulaika, Bu. Coba ya. Tolibun pakai zalika. Tulabun menggunakan Ulaika. ulaika. Habis itu najmun menggunakan
Dzalika. Nujumun. Tilka. Tilka. Bintun. Tilka. Tilka. Banatun. Ulaika. Ulaika. Darrojatun. Tilka. Tilka. Darrojatun. Apa Tilka. artinya? Tilka, betul. Sepeda. Iya. Nah, sepeda ya. Sarirun. Dalika. Oke. Selanjutnya. Ini sururun. Tilka. Tilka. Dajajatun. Tilka. Mudarrisatun. Tilka. Mudarrisatun. Ulaika. Habis itu hajun. Tilka. Dalika. Ulaika. Hajun zalika ya, satu orang. Baru kalau Oh, hujajun. oh iya, ulaika. Ulaika. Nah, habis itu kalau masjidun. Dalika. Zalika. Ya. Sayyarotun. Tilka. Nah, gitu ya. Dajajatun artinya apa? Ayam betina. Ayam betina, ya. Hajun orang yang berhaji, nah jamaknya hujajun. Itu Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya nah ini ya tadi yang membedakan ya. Apa namanya? Antara berakal dan juga tidak. Kita lihat al-akil. Al-akil itu artinya berakal. Terus ghairul akil artinya tidak berakal, ya kan? Berakal menggunakan haulai kalau jama, kalau misalnya jamak dari hadza ya. Terus kalau misalnya jamak dari zalika yang berakal menggunakan ulaika. Tapi kalau misalnya yang tidak berakal, ya kalau misalnya muzakkar ketika jamak dia tidak berakal maka menjadi ya muannas ya, menjadi hadhihi dan juga tilka yang tidak berakal. Ya kalau misalnya yang muannas yang hadhihi sayyarotun ya tetap hadhihi sayyarotun dan juga tilka sayyarotun. Baik. Baik Bu, ini udah pembelajaran baru. Sampai sini dulu nggak apa-apa Bu? Ya, Ustaz. Putri udah ngechat bentar lagi mau sampai gitu. Ya, Ustaz, silakan. Oke Bu, nggak apa-apa Bu ya, maaf ya. Ya Ustaz. Setengah jam aja gitu tadi. Oke. Ya, YouTube-nya ada kan ya Ustaz? YouTube-nya. Ada kan? Ya. Nanti ini direkam nih sama Ustadz Miftah. Oke Bu, baik. Ini mungkin sekitar sampai halaman 100 berapa ya ini? Di sini 100
Enggak, 27 itu sampai daftar isi, Bu, sampai sebelum daftar isi maksudnya. Nah, 100 ini 23 ya. Kita tadi sampai halaman 95. Ya, gitu ya. Insya Allah ya sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi mungkin. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istauda'naka lam tanahu alam tanahu fardudhu ilaina wandithu ilaina indah hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi walatun sina anhu wala tunkina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ya.